Awas pisau membuat luka, kalau luka susah obatnya. Assalamualaikum pidato dibuka, mohon jawab dengan sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi allama bil qalam, wal qalamu lil kitabah, wal kitabah lil qira'a, wal qira'a lil ma'rifah, wal ma'rifah lil ibadah, wal ibadah lillahi ta'ala. Amma ba'du. Yang terhormat Dewan Juri yang arif dan bijaksana, yang terhormat dan saya sayangi teman-teman sahabat yang mengikuti lomba yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Amin amin Allahumma amin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberi tanpa pamrih dengan anugerah yang tiada henti, yang selalu menunjukkan ke jalan kehidupan yang abadi. Inilah hidayah yang selalu kita syukuri. Salawat beriring salam tak lupa kita curahkan kepada proklamasi yang tidak pernah memakai dasi, proklamator yang tidak pernah memakai motor, yakni Habibina wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah, dari zaman naik onta sampai zaman naik Toyota, dari zaman Siti Khadijah hingga zaman Mia Khalifah, dari zaman kirim surat pakai burung merpati sampai kartu simpati. Pada kesempatan saya kali ini, saya akan menyampaikan pidato yang bertema kewajiban menuntut ilmu. Ketika Nabi Sulaiman alaihissalam ditawari oleh dua pilihan, yaitu antara ilmu dengan kedudukan, lalu apa yang Nabi Sulaiman pilih? Nabi Sulaiman memilih ilmu. Maka Nabi Sulaiman mendapatkan kedua-duanya. Ilmunya dapat, kedudukannya juga dapat. Karena kalau kita ingin meraih kedudukan, ingin meraih suatu jabatan, harus dengan ilmu. Disinilah pentingnya menuntut ilmu. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mujadalah ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Irfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Allah akan angkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu. Makanya lihat pada kiai-kiai kita, beliau adalah orang yang alim. Dimanapun beliau berada, beliau selalu dihormati dan dihargai oleh orang. Karena apa? Karena ilmu. Terus lagi, saya punya kiai di pondok pesantren Darun Najah, almarhum Kiai Haji Ma'ruf Amin. Beliau pernah berkata, apa yang kalian lihat, apa yang kalian dengar, apa yang kalian rasakan, itu semua pembelajaran, itu semua ilmu. Maka dari itu, jangan pernah sia-siakan pentingnya menuntut ilmu. Dalam satu hadis riwayat Ibnu Majah berkata, Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Dan menuntut ilmu terbagi menjadi dua hukum, yakni fardu ain dan fardu kifayah. Terlihat sama, namun sedikit berbeda. Fardu ain adalah mempelajari ilmu agama seperti akidah, usul fikih, adab, akhlak, Al-Quran yang berlaku bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Sedangkan fardu kifayah mempelajari ilmu pengetahuan umum di masyarakat seperti sosial, ekonomi, politik, dan lain-lain. Rasulullah SAW bersabda, carilah ilmu walaupun terpisah lautan api. Sabdanya, utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan hingga liang lahat. Bahkan kita sampai tidak sadar apa yang kita ketahui dari kita kecil hingga kita dewasa. Dari berbicara masih terbata-bata hingga kelancaran yang luar biasa. Beruntunglah
kalian yang masih diberi kesempatan untuk memanfaatkan ilmu. Bahkan Allah menyampaikan tentang 3 hal penting yang dapat dimanfaatkan untuk meraih ilmu di dalam surat An-Nahl ayat 78. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bisa bersyukur. Quran surat An-Nahl ayat 78. Ilmu bisa menjadi pahala jika diamalkan kepada orang yang belum mengetahui. Kita belajar bukan sekedar ilmu dunia saja, tapi juga ilmu akhirat. Makanya Al-Imam Syafi'i pernah berkata, "Man aradda dunya fa alaihi bil ilmi, wa man araddal akhirat fa alaihi bil ilmi." Siapa orang yang menginginkan dunia, maka harus dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan akhirat, harus dengan ilmu. Pagi hari menanam tebu, tebunya ditanam di tanah lapang. Ayo semangat menuntut ilmu agar masa depan lebih gemilang. Inilah ujung tausiah yang bisa saya sampaikan, senantiasa menjadi pengingat bagi kita akan indahnya menuntut ilmu. Unzur man qala wala tanzur man qala. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Putih-putih bunga melati, harum mewangi di pagi hari. Pidato saya cukup sampai di sini. Jika rindu harap dihubungi. Wallahul muwaffiqu ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.